Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon everyone. Hari ini saya akan membahas tentang adverb clauses to show time relationship, yaitu klausa keterangan yang menunjukkan hubungan waktu antara dua peristiwa yang lain. Kalau kita perhatikan dalam kehidupan sehari-harinya kita ini sering bercerita dengan menyebutkan urutan waktu, seperti sesuatu yang sudah terjadi, sebelum atau sesudah, selama atau setiap kali. Nah, dalam bahasa Inggris ini kita menggunakan adverb clauses of time untuk menyampaikan hal tersebut dengan jelas. Coba kamu lihat, ada nomor satu itu. Di nomor satu ini itu ada after. After di sini itu digunakan untuk menunjukkan bahwa suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain. Contohnya, after she graduates, she will get a job. Di sini kalian perhatikan afternya ini. Perhatikan bahwa dalam klausa after kita menggunakan present tense walaupun artinya masa depan. Gitu. Jadi nomor 2 itu ada before, sebelum. Before ini menyatakan bahwa suatu peristiwa terjadi lebih dulu daripada peristiwa yang lain. Contohnya, I will leave before he comes. Itu contohnya nomor 2. Nomor 3, when atau ketika. When ini menunjukkan sesuatu yang terjadi pada saat tertentu. Contohnya, when I arrived, he was talking on the phone. Jadi when ini bisa dipakai untuk masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Ini harus perlu diingat ini guys. Nomor 4 itu ada while atau as, selama atau ketika. While atau as ini digunakan ketika dua kegiatan terjadi pada waktu yang bersamaan. Kayak contohnya itu, while I was walking home, it began to rain. Kayak gitu. Nomor 5 ada by the time, pada saat. By the time ini dia itu kayak menunjukkan bahwa sesuatu peristiwa sudah selesai ketika peristiwa lain terjadi. Kayak gitu dia. Terus contohnya by the time ini kayak, by the time he arrived, we had already left. Kayak gitu. Lanjut, nomor 6 itu ada since, sejak. Since ini menunjukkan waktu mulai dari masa lalu hingga sekarang. Contoh, I haven't seen him since he left this morning. Gitu. Nomor 7 ada until atau till, sampai. Keduanya ini berarti sama, namanya saja till, lebih sering dipakai dalam percakapan santai. Jadi kalau ada orang pakai till itu sama, itu kayak teman orang santai bicara aja. Contohnya ini kayak, we stay here until we finish our work. Nomor 8 ada as soon as. As soon as ini digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu terjadi segera setelah hal lain terjadi. Contohnya itu, as soon as it stops raining, we will leave. Di situ dipakai as soon as. Sebenarnya itu sama juga, cuma dia pakai long. As long as atau so long as, selama. Sama juga, selama juga sih. Ini menunjukkan kondisi yang berlangsung selama waktu tertentu. Contoh, I will never speak to him again as long as I live. Contohnya 10 itu ada whenever atau every time, setiap kali lah. Ini menunjukkan peristiwa yang selalu berulang. Contohnya itu, whenever I see her, I say hello. Atau whenever I see her, I say hi. Like that. Number 11 is the first time, the last time, the next time. Itu digunakan untuk membicarakan kejadian spesifik dalam urutan waktu. Contoh the first time itu, the first time I went to New York and I went to an opera. Oke. Jadi teman-teman, adverb clauses of time itu sangat penting untuk membuat cerita kita jelas, runtuh, dan enak didengar. Dan dengan kata-kata seperti after, before, when, well, until, whenever, dan lain-lain, kita bisa menyampaikan hubungan waktu dengan lebih akurat. Mungkin sekian saja dari saya. Penjelasan dari saya juga cuma segitu juga. Semoga bermanfaat dan mudah dipahami dengan penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.